Baik teman-teman yang sudah mengenal, Allah kasih taufik mengenal salafiyah ini sudah lama, 7, 8, 10 tahun atau lebih, para thalabatul ilmi al-qudama, ataukah yang baru belajar dan belajar. Banyak ternyata kita dapatin dari teman-teman yang belum mengerti manhaj, belum mengerti. Dia mengerti sunnah sebatas di lihya, jenggot, celana cingkrang, istri bercadar, sholat, ya, rukun-rukunnya dan gerak-geriknya di atas sunnah. Bas, sebatas itu sunnah. Sehingga ketika dihadapkan dengan fenomena di hadapan dia, orang-orang yang sama secara zahir, secara penampilan nyata, dia mengira itu sunnah. Sama, apa bedanya? Lebih ke dalam lagi ketika mendapati pihak-pihak tersebut ketika menyebutkan ulamanya sama, Ibn Baz, Al-Fauzan, Al-Utsaimin, Al-Albani, sama, apa bedanya? Kitab yang dibaca Ushul Tsalatsa, Kitabut Tauhid, Al-Wasithiyah, apa bedanya? Ma yafham. Sehingga akhirnya dia menyimpulkan bahwa ketika salafiyin mentahdzir unas, sekian orang, sekian lembaga, ada yang menyimpulkan ini sekedar hanya perbedaan cara menempuh dan menggunakan media-media dakwah saja urusannya. Boleh enggak berdakwah pakai televisi? Boleh enggak berdakwah pakai YouTube? Boleh enggak berdakwah dengan menggunakan video-video? Kalau ngisi muhadharah boleh enggak di video? Oh, kalau grup yang ini kenceng, keras. Kalau yang itu agak lebih moderat. Nah, bolehkah berdakwah dengan model adanya touring, ya, wisata dakwah? Kalau yang itu boleh. Nah, kalau yang ini nggak boleh. Boleh enggak seorang salafi bekerja di bank? Kalau yang itu masih boleh-boleh saja. Kalau yang ini, wah kencang, ini keras. Itu aja bedanya. Tapi dua-duanya sama-sama ahli sunnah. Maka Anda katakan, ta'allamu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, keselamatan, imannya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, Allah jadikan dia faqih dalam urusan din. Sudah tersampaikan muhadharat yang cukup banyak sejak lebih dari 10-15 tahun yang lalu tentang kenapa kita mentahdzir haula ashab ihya turas atau ashab Alil Halabi dengan segala medianya. Sudah kita jelaskan, ulama atau asatidzah telah menjelaskan dan menukil fatwa ulama. Apa itu ihya turas? Manhajnya, akidahnya, cara dakwahnya. Coba di setel ulang. Atau mungkin terpanggil asatidzah insyaallah untuk mengulangi lagi. Min babi muraja'ah liman qad ta'allama wa 'alima wa min babi ta'allum liman lam ya'lam. Ketika kami berdialog dengan sebagian haula dai-dai yang masih boleh dikata turafiyin, demikian kita sebutkan karena sekian faktor. Dikatakan turafiyin karena sebagiannya memang menjadi dai-dai para ustadz ihya turas. Sebagiannya dikatakan turafiyin karena perkawanannya dengan dai-dai ihya turas. Sebagiannya dikatakan turafiyin karena
walaupun bukan sebagai dai secara resmi, tetapi dia membela atau minimalnya mendiamkan kemungkaran-kemungkaran ihya turath. Dalam dialog yang panjang dengan salah satu mereka, dalam 2 kali dialog pertama kurang lebih hampir 3 jam, dan yang kedua di ma'had kita ini hampir 4 jam. Panjang sekali dialog itu secara ilmiah, dan kita hargain. Dia sebagai seorang master lulusan Jamiah Islamiyah. Kemudian kami tanyakan, dengan penjelasan ini ya Ustaz, penjelasan 1, 2, 3, 4, menurut antum ihya turath itu berada di atas sunnah wala di atas bid'ah? Dengan tanpa ragu dia mengatakan di atas bid'ah ya Ustaz, sudah jelas. Bid'ah apa? Bid'atul khawarij. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ana bilang, "Tayyib, bayyin linnas ya akhi." Jelaskan pada umat bahwa ihya turath sebuah yayasan yang ada di Kuwait dan memiliki cabangnya di mancanegara, di Asia, Eropa, Afrika dan yang lainnya, adalah sebuah yayasan yang berdiri di atas manhajil khawarij. Ini matan. Kesimpulan dari jalsah 3 plus 4 jam, 7 jam. Bukan asal tuduh asatidzah itu. Bukan berbicara tanpa data. Kemudian ada seorang, sebagiannya memang benar-benar nggak tahu apa sih bedanya, kenapa sih saling mentahdzir. Maka anak katakan, belajar lagi, kenali, berilmulah Anda tentang manhajus salaf, bagaimana salaf dulu menyikapi orang, komunitas yang berada di atas manhajil khawarij. Bagaimana ihya turath bisa berkawan dengan Syiah Rafidhah, memuji Syiah Rafidhah. Tanyakan bagaimana salaf mengajarkan kepada kita. Seorang talibul ilmi dulu duduk seperti antum duduk seperti ini, dan dulu pandai, mungkin lebih pandai dari antum di masjid ini, di majlis ini, gara-gara fitnah orang tua yang masih manhajnya plin-plan, yang masih manhajnya terkaburkan dengan syubuhat al-hizbiyin, sekarang bergabung dengan hizbiyin. Aina darasta ya akhi wa anta alimta wa anta sami'ta? Hanya karena abi dan ummi antum jual ilmu antum. Ya miskin, khasirta ya akhi. Nggak enak sama abi. Santunlah kamu kepada abi dan ummi, sopan, bertutur kata yang lembut kepada abi dan ummi, akidah, manhaj, ibadah, jangan antum jual. Nah, satu lagi, doktor dari lulusan Jamiah Islamiyah, duduk dalam hampir 1 jam ana dengan dia. Ketika ana sebutkan tentang ciri-ciri hizbiyin dan ana sebutkan nama satu persatu, sebagiannya guru dia, dengan tegas dia menyatakan di atas hizbiyah. Wa aina al-an anta? Limadha lam ta'mal bi ilmika ya fulan? Kenapa Anda tidak beramal dengan ilmu yang Anda pelajari? Doktor minal Jamiah Islamiyah bergabung dengan tablighi, sufi, ashab min tariqah min turuq as-sufiyah. Hal darasta ya akhi fil Jamiah Islamiyah? Man syaikhuk? Coba tanyakan ke syaikhuka, antum sudah berfoto ria dengan sufi sahibut tariqah, tarekat. Tanyakan kepada syuyukhak yang Anda bangga-banggakan itu, tanyakan, apakah perbuatan Anda ini benar? Umat di Indonesia tersilaukan dengan gelar Anda doktor. Rata-rata umat tidak di atas ilmu. Kemudian Anda menipu mereka dengan gelar-gelar seperti itu. As-salafiyun ab'adun nas. Ya, orang yang paling jauh dari ketersilauan dari
yang seperti itu. Ayyuhas salafiyun, ada di antara mereka yang memperjualbelikan dan memperdagangkan manhaj karena urusan-urusan dunia yang lainnya. Dia tidak betah di tengah salafiyin, merasa terkekang bisnisnya, terkekang rencana-rencana dunianya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, itu haram, itu haram. Padahal asatidzah menjelaskan dengan adillah, dengan fatwa. Salah satu dari haula asatidahnya al-Halabiyin dalam sebuah acara bersama para pengacara dan notaris. Salah seorang di antara mereka yang hadir menulis, "Ustaz, mohon nasihatnya. Pekerjaan saya sebagai pengacara seperti ini. Apa nasihat Ustaz? Saya ingin melepaskan diri karena di situ banyak pelanggaran syariat." Subhanallah, si penanya sudah mengatakan banyak pelanggaran syariat. Saya ingin melepaskan diri menyelamatkan iman. Apa jawabannya? Kalau semua pengacara muslim seperti ini, enggak tersisa lagi pengacara muslim. Semua pada mau mundur. Allah, hadza kadzib. Dusta Anda atas nama agama Allah. Khianah ini. Pengkhianatan terhadap saudara-saudaranya muslimin.